Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ramadhani Arsanti dari BK Reguler A 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya prinsip atau asas. Jadi Pancasila merupakan rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila awalnya diusulkan oleh Soekarno yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau prikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, Indonesia merdeka yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila sekarang yaitu ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, bijaksanaan, dan pemusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, mengenai analisis sila-sila dalam Pancasila. Sila pertama merupakan sila yang murni dari gagasan bangsa Indonesia. Sila yang kedua merupakan terjemahan dari humanisme universal. Yang ketiga, terinspirasi dari Jerman and totaliter. Sila keempat merupakan terjemahan dari demokrasi parlementer. Sila kelima terinspirasi dari demokrasi sosial budaya. Selanjutnya tentang ideologi. Ideologi terdiri dari dua kata, yaitu ide dan logos. Ide artinya gagasan dan logos artinya ilmu. Jadi ideologi adalah suatu gagasan atau nilai hidup untuk pegangan hidup. Unsur ideologi ada 6. Yang pertama, sekumpulan ide atau gagasan. Yang kedua, tersusun secara sistematis. Yang ketiga, bersumber dari pemikiran manusia. Yang keempat, memiliki tujuan dan arah yang jelas. Yang kelima, pedoman tentang tata cara hidup. Yang keenam, dilihat atau dianut oleh masyarakat. Sifat ideologi ada 3, yaitu realitas, idealisme, fleksibilitas. Realitas bersumber dari nilai-nilai hidup masyarakat itu sendiri. Idealisme itu sesuatu yang mengandung cita-cita. Fleksibilitas itu berlaku sampai kapanpun seiring perkembangan zaman atau relevan dengan perkembangan dari masa ke masa. Selanjutnya, fungsi ideologi ada 5. Yang pertama, landasan berpikir sebagai orientasi dasar, menjadi norma hidup, identitas diri, dan sebagai pendidikan. Ideologi berperan besar dalam membentuk pribadi, bangsa, atau manusia yang baik serta sebagai suatu yang dapat mempersatukan. Ideologi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsur yakni pemerintahan, wilayah, dan rakyat. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pada pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warga karena dengan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Selanjutnya, asal mula Pancasila ada 4. Yang pertama, kausa materialis, kausa efisien, kausa formalitas, dan kausa finalis. 3 prinsip pendidikan Pancasila ada 3. Yang pertama, social study. Yang kedua, moralitas. Moralitas ini adalah pembelajaran yang memfokuskan pada perilaku warga negara atau karakter atau norma. Yang ketiga, Pancasila sebagai landasan filosofi dan menjadi tonggak orientasi bagi bangsa Indonesia, menjadi nilai-nilai Pancasila dalam upaya mewujudkan perasaan berbangsa dan bernegara yang baik dan tinggi. Sekian dari saya, terima kasih.